di negara-negara Arab misalnya mereka juga bersilaturahmi setelah Lebaran. Tapi tentu namanya tidak halal bihalal karena itu nama yang khas Indonesia. Nah, dari dokumen-dokumen lama itu kapan kita bisa menemukan paling awal itu kata halal bihalal. Ini istilah ya yang sangat penting dalam tradisi keagamaan di Indonesia khususnya bagi kalangan Muslim. Nah, kalau dari segi istilah sendiri, kata halal bihalal itu sebenarnya tidak dikenal oleh orang Arab walaupun itu istilahnya berasal dari bahasa Arab. Nah, itu sebenarnya lebih kepada kreativitas orang Indonesia saja untuk menggabungkan kata halal dengan kata halal berikutnya. Tapi kalau kita lihat ya dari segi sejarahnya ini menarik sebenarnya karena kajian tentang halal bihalal ini kan relatif baru ya. Jadi tidak banyak juga yang bisa kita eksplor sebenarnya tentang halal bihalal. Padahal ini tradisi yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Untuk melihat sejarah halal bihalal itu, sebagaimana sejarawan lakukan pada umumnya, kita perlu melihat pada sumber primernya. Nah, dari dokumen-dokumen lama, itu kapan kita bisa menemukan paling awal itu kata halal bihalal. Nah, kalau kita lihat misalnya kata halal bihalal, kalau saya perhatikan beberapa sumber yang muncul belakangan ini, kalau kita lacak ke belakang, itu sudah ada misalnya di Babad ya, atau di naskah-naskah tradisional dari abad ke-17 atau abad ke-18 ya. Nah, itu sudah ada membahas soal itu, dan itu dalam aksara Jawa, kemudian dalam bahasa Jawa, atau dalam aksara pegon ya, aksara pegon, aksara Arab, tapi bahasanya bahasa Jawa. Nah, tetapi kalau tulisannya sendiri dalam bahasa atau dalam aksara Latin, itu baru kita kenal di awal abad ke-20. Nah, itu kita melihatnya dari mana? Nah, terutama dengan kehadiran media cetak. Nah, media cetak ini kan rekaman sejarah tentang apa saja yang muncul di zaman itu. Nah, jadi dari penelusuran saya melihat dan menemukan bahwa di tahun 1924 itu media cetak resminya Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah yang sudah terbit di Yogyakarta sejak tahun 1915 itu sudah menggunakan kata halal bil halal. Jadi pakai CH ya, halal bil halal gitu. Dan itu dipakai ketika Lebaran. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kadang kita manusia ini dengan manusia lainnya ketika berinteraksi hanya salah ngomong satu kata aja itu bisa terluka, bisa sakit hati dan seterusnya. Nah, pas Lebaran itu momentum untuk saling memaafkan sehingga relasi antar manusia itu bisa kembali baik. Ada versi lain yang menyebut bahwa di tahun 35 misalnya itu istilah halal bihalal dipakai oleh para pedagang martabak yang sebagian besar itu pada waktu itu ya berasal dari India, kemudian berjualan ya di satunya di Taman Sriwedari di Solo. Nah, pas berjualan itu karena martabak itu makanan yang relatif baru bagi orang Indonesia, bagi masyarakat Jawa pada masa itu, maka dia menggunakan istilah ya sambil manggil pelanggan begitu ya, martabak Malabar halal bil halal, halal bil halal dan seterusnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah makanan yang halal yang bisa dikonsumsi oleh kaum muslim. Nah, baru kemudian di tahun 38, kata halal bihalal itu masuk ke kamusnya Pichert, Kamus Jawa Belanda, yang menjelaskan tentang satu konsep bagaimana setelah Lebaran, kalangan Muslim di Jawa pada masa itu melakukan halal bihalal. Mereka bertemu, kemudian saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Kemudian setelah itu juga ada versi lain.
misalnya di awal revolusi itu Bung Karno bertemu dengan Buya Hamka dan mendiskusikan soal tradisi silaturahmi dan kemudian muncul kata halal bihalal. Juga di awal revolusi itu ada juga versi lain yang menyebut bahwa salah satu ulama Nahdlatul Ulama itu Kiai Haji Wahab Hasbullah itu juga bertemu dengan Bung Karno dan bicarakan soal ya waktu itu terjadi friksi di antara sesama pemimpin Indonesia sendiri. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan waktu itu adalah dengan bertemu ketika Lebaran, saling bermaafan, berbicara agar tensi politiknya bisa menurun dan silaturahmi antar pemimpin itu bisa terwujud. Ya, kalau kita perhatikan ya, kita lakukan perbandingan antara tradisi-tradisi Lebaran di Indonesia dengan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di tempat lainnya, memang ada tradisi yang sama, tapi juga ada yang berbeda. Kalau tradisi silaturahminya tentu sama ya habis Lebaran itu, karena salah satu gagasan tentang Lebaran itu adalah setelah Lebaran orang itu akan berkumpul dengan keluarganya. Nah, di negara-negara Arab misalnya mereka juga bersilaturahmi setelah Lebaran. Tapi tentu namanya tidak halal bihalal karena itu nama yang khas Indonesia. Serta yang kedua juga mereka lebih banyak silaturahminya untuk kalangan terbatas, misalnya untuk keluarga inti saja. Nah, kalau kita ini kan halal bihalalnya sampai ke level yang institusi. Tradisi itu digabungkan dengan aspek komunalitas orang-orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu senang sekali dengan berkumpul. Dengan kegiatan berkumpul, dengan kegiatan makan-makan. Nah, kombinasi dari semuanya ini kemudian jadilah halal bihalal itu dalam skala yang saya kira gigantik ya kalau di Indonesia ya, karena sudah levelnya besar sekali dibandingkan dengan tradisi-tradisi lain di negara-negara berpenduduk Muslim lainnya. Kalau saya cek misalnya ya beberapa sumber itu, kata open house itu sejauh ini dari pengamatan saya baru muncul sekitar pertengahan tahun 80-an. Nah, kata itu sudah ada open house dan itu biasanya mengacu kepada politik. Ya, ini menarik juga karena sementara halal bihalal itu digunakan untuk semua level ya. Jadi level keluarga ada, level organisasi, keagamaan, organisasi sosial dan seterusnya termasuk juga organisasi politik. Nah, open house ini lebih cenderung kepada kaitannya itu erat dengan politik atau dengan pemimpin atau dengan kekuasaan. Nah, memang di tahun 80-an itu kalau kita lihat ya dari sumber-sumber sejarah yang ada, open house itu diadakan oleh para pejabat. Nah, baik itu pejabat sipil maupun pejabat militer. Nah, idenya bagaimana? Jadi nanti mereka kan punya rumah dinas. Rumah dinasnya kan besar. Nah, nanti pas Lebaran itu mereka akan buka pintu ya, open house, buka rumah. Dan di sana akan mengadakan acara salam-salaman juga, saling bermaaf-maafan, dan mengundang selain keluarga, kemudian juga masyarakat sekitar, dan tentu bawahan-bawahannya. Dan ini menariknya, di beberapa contoh itu, open house itu bahkan sampai diadakan beberapa hari. Ya, karena namanya pejabat ya, itu kan ada masyarakat yang dipimpinnya, ada anggota keluarganya yang banyak juga, dan seterusnya, sehingga perlu dibagi waktunya. Berbeda dengan halal bihalal yang kalau dalam level keluarga kan bisa ditanggung oleh keluarga. Nah, open house ini kan sumber daya finansial yang dibutuhkan banyak sekali untuk menyediakan makanan. Makanan itu nanti ada makanan berat, ada cemilan khas Lebaran juga. Nah, terus kemudian belum lagi untuk menyediakan bingkisan, ya, ada yang kemudian ngasih amplop juga, ada yang kemudian harus memperkerjakan orang untuk membantu di dapur, memasak, melayani tamu dan seterusnya. Sehingga sumber daya yang besar itu kalau kita perhatikan memang hanya bisa ditanggung oleh mereka yang mampu dan salah satunya adalah kalangan pejabat. Kan tokoh-tokoh politik bertemu di situ, tidak hanya anak buahnya tapi juga mungkin koleganya atau kemudian rekan politiknya. Nah, di sana mereka
bisa berbicara soal kesempatan politik untuk menjadi misalnya anggota organisasi politik tertentu, atau mungkin untuk kegiatan politik yang menarik dan seterusnya. Jadi ada aspek keagamaannya, silaturahim di situ, tapi juga ada aspek sosialnya. Jadi tempat di mana orang bisa mendiskusikan temuan-temuan terbaru, informasi mutakhir, kesempatan-kesempatan yang ada dan seterusnya.